Shalom, selamat hari Minggu untuk adik-adikku yang terkasih dari kelas pra-remaja 1 dan juga kelas pra-remaja 2. Pada minggu hari ini kita akan beribadah bersama-sama. Tetapi sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita bernyanyi lagu Hari Ini Harinya Tuhan. Kita nyanyikan sama-sama ya adik-adik. Kita bangkit berdiri, kita nyanyikan dengan bersukacita dan dengan semangat. Hari ini harinya Tuhan. 2, 2, 3, ya. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukacita. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukacita. Hari ini harinya Tuhan. Kita ulang sekali lagi ya. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukacita. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukacita. Hari ini harinya Tuhan. Kami persilakan duduk kembali adik-adik. Sekarang mari kita lipat tangan, kita tundukkan kepala, kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur ya Tuhan untuk kasih-Mu kepada kami, sehingga kami dapat beribadah bersama-sama di rumah kami masing-masing ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati ibadah kami dari awal hingga pertengahan hingga akhirnya ya Tuhan. Ini kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom adik-adik. Ya, hari ini kita akan belajar firman Tuhan dari Yohanes 14 ayatnya yang pertama sampai ke-11 ya. Dengan tema kita percaya pada Yesus. Ya, adik-adik, sebelum kita masuk untuk bercerita tentang cerita kita hari ini, tentang firman Tuhan pada hari ini, abang mau nanya sama adik-adik. Pernah nggak adik-adik itu dijanjikan oleh orang tua adik-adik di rumah, contohnya dijanjikan untuk mau membeli baju baru, dijanjikan untuk membeli sepatu baru, atau dijanjikan untuk pergi liburan bersama orang tua? Iya, pasti pernah. Dan orang tua adik-adik sekalian pasti menepati ataupun menaati janji yang sudah dikatakan sebelumnya kepada adik-adik. Jadi pada hari ini kita akan belajar tentang percaya pada Tuhan Yesus. Apa sih arti percaya itu adik-adik? Percaya sama dengan beriman. Ketika seseorang beriman adik-adik, mereka mendengar perkataan Tuhan, melakukan kehendak Tuhan, bahkan hidup seturut dengan perkataan Tuhan. Jadi perkataan Tuhan itu dari mana dapat kita dengarkan adik-adik? Itu dapat kita dengarkan dari Alkitab. Alkitab ini adalah firman Tuhan yang menjelaskan tentang kehidupan bagi kita bersama. Jadi sebagai orang yang percaya, kita juga harus mendengarkan firman Tuhan. Jadi adik-adik, dalam situasi Yohanes 14 ayat 1 sampai yang ke-11 ini sedang berkumpul Tuhan Yesus dengan murid-muridnya. Ada di situ Filipus, ada Thomas dan murid-murid yang lainnya adik-adik. Jadi pada saat itu mereka sangat sedih. Karena mengapa? Karena mereka mendengar bahwasannya itulah akhir dari pertemuan mereka. Tuhan Yesus akan meninggalkan mereka adik-adik. Kemana Tuhan Yesus akan pergi? Tuhan Yesus akan pergi ke suatu tempat untuk menyediakan tempat dan akan kembali lagi membawa murid-murid dan juga kita, anak-anak Tuhan yang percaya sama Tuhan Yesus. Jadi pada saat itu murid-murid Tuhan Yesus sedang sedih. Di ayat 1 dikatakan, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Tuhan Yesus tahu adik-adik, pada saat itu murid-murid sedang sedih. Mereka galau, mereka gelisah karena mereka tidak akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus lagi.
Mereka tidak akan makan bareng dengan Tuhan Yesus lagi. Mereka tidak akan tidur ataupun melayani bersama-sama dengan Tuhan Yesus lagi. Sehingga timbullah kesedihan di dalam hati mereka. Tetapi Tuhan Yesus berusaha ataupun mengatakan kepada mereka bahwasannya Tuhan Yesus itu pergi untuk mempersiapkan tempat bagi mereka. Karena mengapa adik-adik? Karena juga dikatakan di dalam Alkitab kita, Tuhan Yesus adalah jalan kebenaran dan Tuhan Yesus juga adalah kehidupan itu sendiri. Ketika kita sebagai anak-anak Tuhan mau mempercayakan kehidupan kita, mau mempercayakan pendidikan kita, sekolah kita, kehidupan kita kepada Tuhan Yesus, percayalah adik-adik, Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan kita. Tuhan Yesus ketika kita berdoa adik-adik ada di dekat kita. Bahkan ada di dalam hati orang yang percaya, di dalam hati anak-anak Tuhan yang percaya sama Tuhan Yesus. Ya adik-adik, jadi abang ada sebuah kisah tentang seorang anak yang ditinggal oleh orang tuanya, ditinggal pergi ke pasar. Jadi anak ini masih seumuran sama adik-adik pra-remaja lah, sekitar 12 tahunan. Jadi dia dipercaya oleh orang tuanya ini untuk menjaga adiknya yang ada di dalam rumah. Ketika dia menjaga adiknya, orang tuanya pergi ke pasar ataupun ke pajak. Jadi setelah berapa lama ditunggu sampai malam nggak pulang orang tuanya. Mati lampu pula adik-adik. Waduh, gimana tuh perasaannya kalau mati lampu? Tapi untunglah adik ini yang berusia 12 tahun tadi anak Tuhan Yesus. Meskipun dia takut, dia berdoa, dia percaya Tuhan Yesus akan ada menjaga dia. Jadi dari kisah ini juga adik-adik, kita juga sebagai anak-anak Tuhan harus percaya sama Tuhan. Jangan khawatir, jangan sedih dalam hidup ini. Meskipun terkadang kita ada masalah sama teman, masalah sama adik, jangan ragu, percayalah sama Tuhan dan berdoalah. Karena Tuhan Yesus ada di dekat kita, melindungi dan menjaga kita. Amin. Demikian cerita firman Tuhan adik-adik. Sekarang kita masuki untuk mendengarkan bacaan ayat hafalan kita yang terambil dalam Mazmur 37 ayatnya yang kelima. Di sini abang bacakan dan adik-adik mengikuti dari rumah ya. Mazmur 37 ayatnya yang kelima. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Ya, ini ayat firman-Nya adik-adik, ayat hafalannya. Semoga kita semua bisa menghafal dan menjadikan firman Tuhan untuk bekal dalam kita menjalani hidup. Ya. Kembali lagi kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami bersyukur pada minggu hari ini kami sudah mendengarkan cerita firman Tuhan dengan tema Aku mau percaya sama Tuhan Yesus. Ya Tuhan, biarlah firman yang sudah kami dengarkan mengajari kami untuk menyerahkan seluruh kehidupan kami kepada Tuhan. Ya Bapa, kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk kehidupan anak-anak Tuhan, pendidikan anak-anak Tuhan, bahkan kesehatan mereka. Biarlah kiranya Tuhan memberkati dan melindungi anak-anak Tuhan, yaitu anak komisi anak dari kelas remaja 1 dan pra-remaja 2 GKI Sumut Medan. Ya Tuhan, terima kasih Bapak. Inilah doa yang kurang sempurna yang disempurnakan di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita nyanyikan bersama. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima
Shalom, selamat hari Minggu.